Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep limit dalam konteks fungsi trigonometri. Kita dapat mengetahui bagaimana fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen mendekati nilai tertentu yang sangat berguna dalam memecahkan berbagai masalah matematika dan aplikasi ilmiah yang melibatkan perubahan yang kontinu. Yuk, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Ada salah satu wahana kincir angin yaitu Singapore Flyer yang mempunyai ketinggian 165 meter dari permukaan tanah dan panjang jari-jarinya yaitu 75 meter. Ketinggian kapsul Singapore Flyer ini dapat ditentukan menggunakan persamaan Y sama dengan 15 plus 75 cos 9T dengan T dalam menit adalah waktu ketika wahana berputar dari terminal atau dasar wahana. Dapatkah kita menentukan ketinggian penumpang yang berada di dalam kapsul? Nah, ketinggian penumpang di dalam wahana tersebut tidak dapat ditentukan dengan tepat. Namun, kita dapat menggunakan limit untuk menentukan ketinggian penumpang tersebut. Nah, selanjutnya coba perhatikan beberapa bentuk limit di bawah ini. A. Limit x-2 ketika x mendekati 0. B. Limit sin x ketika x mendekati 0. C. Limit x kuadrat min 2 per x ketika x mendekati 2pi. D. Limit x per sin x ketika x mendekati 0. E. Cos 2x limit x ketika x mendekati 0. F. Limit tan x per x ketika x mendekati 0. Nah, yang mana yang merupakan bentuk limit fungsi trigonometri? Kira-kira dari A sampai F, yang mana yang merupakan bentuk limit fungsi trigonometri? Coba perhatikan. Ternyata yang merupakan limit fungsi trigonometri yaitu yang B, D, dan F. Dikarenakan limit tersebut mempunyai fungsi trigonometri. Sedangkan yang A, C, dan E bukan merupakan limit fungsi trigonometri. Dikarenakan yang A sudah jelas bukan bahwa limit x-2 itu merupakan fungsi aljabar. Yang C juga limit fungsi aljabar. Yang E, cos 2x-nya tersebut tidak masuk ke dalam limit tersebut. Yang masuk hanya x-nya saja. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, dinamakan limit fungsi trigonometri jika fx pada limit tersebut merupakan fungsi trigonometri. Nah, jika fx-nya ini fungsi trigonometri, maka bisa dinamakan limit fungsi trigonometri. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri? Masih ingat kan konsep yang digunakan untuk menentukan fungsi trigonometri yang pernah kita pelajari saat kelas 11 semester 2? Nah, sama seperti konsep limit aljabar, nilai limit fungsi fx ketika x mendekati a sama dengan L jika dan hanya jika x didekati a dari kiri dan limit x didekati a dari kanan, yaitu menghasilkan L. Ada dua cara yang bisa kita pakai untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, yaitu dengan cara pengamatan grafik dan menghitung menggunakan tabel. Definisi limit utama. Yang pertama yaitu misalkan sebuah fungsi yang memetakan bilangan real ke bilangan real, L dan C bilangan real. Limit fungsi fx ketika x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika fungsi fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Artinya, jika x makin dekat ke C, nilai fungsi fx makin dekat ke L, maka kita katakan bahwa limit dari fungsi fx ketika x mendekati C adalah L, atau suatu nilai limit. Yang kedua yaitu, misalkan f sebuah fungsi dengan memetakan bilangan real ke bilangan real, L dan C bilangan real. Limit fungsi fx ketika x mendekati C jika dan hanya jika limit fungsi fx ketika x didekati C dari kanan sama dengan limit fungsi fx ketika x didekati C dari kiri sama dengan L. Artinya bahwa limit dari kiri dan limit dari kanan harus sama dengan L agar limit di titik C ada. L ini merupakan bentuk nilai limit atau suatu nilai limit.
ketika X mendekati C dari sebelah kiri dan ketika X mendekati C dari sebelah kanan, nilai fungsi fx harus mendekati L yang sama atau suatu nilai limit yang sama. Pada contoh soal yang pertama, yaitu lengkapilah tabel berikut lalu tentukan nilai limitnya. Berdasarkan tabel di atas, berapakah nilai dari limit cos X ketika X mendekati 90? Nah, ketika X mendekati 90 berarti X-nya diubah 90. Fungsinya yaitu cos X, berarti kita cari nilai X yang mendekati 90, yaitu dari kiri dan dari kanan. Yang dari kiri yaitu 89,9, 89,8, 89,7, 89,6, sedangkan dari kanan yaitu 90,1, 90,2, 90,3, 90,4. Ketika kita sudah mengetahui menentukan nilai X-nya yang mendekati 90, lalu kita masukkan ke dalam fungsinya yaitu cos X. Yang pertama, cos 89,6 bisa dihitung menggunakan kalkulator, yaitu menghasilkan 0,007. Yang kedua, 89,7. Yang ketiga, 89,8. Yang keempat, 89,9. Yang kelima, 90, yang keenam 90,1, yang ketujuh 90,2, yang ke-8 90,3, dan terakhir 90,4. Dari nilai-nilai X tersebut masukkan ke dalam cos X lalu dicari hasilnya. Nah, saya sudah menghitungnya, ternyata cos 89,7 yaitu 0,005, cos 89,8 yaitu 0,003, dan seterusnya. Nah, ini kan merupakan X mendekati 90 dari kiri ataupun dari kanan. Coba kita amati hasilnya, yaitu yang dari kiri 0,007, 0,005, 0,003, dan seterusnya, dan ternyata mendekati 0. Sedangkan dari kanan yaitu min 0,007, min 0,005, dan seterusnya, ternyata juga mendekati ke 0. Nah, dari tabel di atas kita bisa menyimpulkan bahwa limit cos X ketika X mendekati 90 yaitu 0, dikarenakan ketika X didekati 90 dari kanan ataupun dari kiri menghasilkan 0. Nah, selanjutnya kita bisa membuktikan menggunakan grafik. Yang pertama, kita cari grafik cos X di GeoGebra yang dapat memudahkan kita untuk menggambar. Karena limit cos X ketika X mendekati 90, maka kita lihat X-nya yang mendekati 90. Nah, dilihat yang mendekati dari kiri ataupun dari kanan. Nah, ternyata ini menghasilkan 0. Mungkin di sini ada 89,7, 89,8 yang hasilnya nggak tahu berapa di sini, tetapi itu menuju angka 0. Nah, karena didekati dari kiri ataupun dari kanan itu menghasilkan 0 atau mendekati 0, maka limit cos X ketika X mendekati 90 derajat hasilnya 0. Nah, pada contoh soal yang kedua yaitu lengkapilah tabel berikut lalu tentukan nilai limitnya. Berdasarkan tabel di atas, berapakah nilai limit sin 2x ketika X mendekati 45 derajat? Nah, karena X mendekati 45 derajat, berarti X-nya diubah 45 derajat. Di sini yang pertama kali kita cari X yang mendekati 45 derajat seperti 44,8, 44,5, 44,2, 44. Itu mendekati dari kiri. Sedangkan yang dari kanan yaitu 45,2, 45,5, 45,8, 46. Nah, ketika kita menemukan nilai X-nya, lalu kita masukkan ke dalam fungsinya yaitu sin 2x. Sin 2 kali 44 bisa dihitung menggunakan kalkulator, yaitu menghasilkan 0,99 dan seterusnya. Nah, ternyata setelah menghitung semua, sin 2
kali 44,2, kan X-nya di bawah 44,2 ya, berarti sin 2 kali 44,2 menghasilkan 0,9996, sin 2 kali 44,5 menghasilkan 0,9998, dan seterusnya, yaitu sin 2 kali 45,2 menghasilkan 0,99, sin 2 kali 45,5 menghasilkan 0,9998. Nah, ternyata didekati dari kiri ataupun dari kanan menghasilkan 1 atau mendekati 1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai dari limit sin 2x ketika x mendekati 45 derajat yaitu 1, karena ketika didekati dari kiri ataupun dari kanan yaitu mendekati 1, berarti hasilnya 1. Selanjutnya kita membuktikan menggunakan grafik. Kita cari grafik sin 2x di GeoGebra. Nah, karena limit sin 2x ketika x mendekati 45 derajat, maka kita lihat sumbu x-nya yang mendekati 45 derajat dari kiri ataupun dari kanan. Nah, ternyata hasilnya adalah 1. Di sini. Mungkin di sini ada 44,9, 44,8 yang hasilnya gak tahu berapa tapi menuju ke angka 1. Begitupun dari kanan. Nah, karena didekati dari kiri ataupun dari kanan mendekati 1, maka limit sin 2x ketika x mendekati 45 derajat adalah 1. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu lengkapilah tabel berikut lalu tentukan nilai limitnya. Nah, berdasarkan tabel di atas, berapakah nilai dari limit tan x ketika x mendekati 90? Karena x mendekati 90, maka kita ubah x-nya menjadi 90. Lalu kita cari nilai x yang mendekati 90 seperti 89,9, 89,5 dan seterusnya. Itu didekati dari kiri, dan dari kanan yaitu 90,1, 90,5, 90,8 dan seterusnya. Nah, kita setelah menemukan nilai x-nya, kita masukkan ke dalam fungsi tan x. Setelah dihitung semuanya, kita dapatkan tan 89 derajat 57,3, tan 89,2 71,6, tan 89,5 114,6, dan sampai di tan 89,9 yaitu 572,9 dan seterusnya. Ini merupakan didekati dari kiri dan ini didekati dari kanan. Nah, setelah kita amati, ternyata didekati dari kiri dan didekati dari kanan ini nilainya sangat jauh berbeda. Dari 57,3 ke 71,6 ke 114,6. Dan begitupun dari kanan. Kita ingat konsep limit di kelas 11 bahwa ketika x didekati A dari sebelah kiri dan x didekati oleh A dari sebelah kanan itu tidak ada atau hasilnya jauh, maka limit tersebut tidak mempunyai nilai. Jadi limit tan x ketika x mendekati 90 adalah tidak ada. Selanjutnya kita bisa membuktikan menggunakan grafik. Kita terlebih dahulu mencari grafik tan x seperti sebelumnya. Nah, karena limit tan x ketika x mendekati 90, maka kita lihat sumbu x-nya yang mendekati 90 dari kiri ataupun dari kanan. Nah, ternyata x mendekati 90 dari kiri maupun dari kanan tidak mempunyai nilai atau tak hingga. Bisa kita lihat ini garisnya tidak ada. Jadi bisa kita simpulkan bahwa limit tan x ketika x mendekati 90 nilainya tidak ada.
atau limitnya tidak ada. Nah, semoga paham dari penjelasan tadi yang saya berikan. Ini saya berikan latihan soal untuk mengasah kemampuan atau melihat seberapa paham kalian dalam memahami materi tersebut. Nah, soal nomor 1 dan 2 ini juga dibuktikan menggunakan grafik seperti yang tadi saya jelaskan ya. Selamat mengerjakan. Cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.